Om Swastiastu, selamat malam Ibu Lasmini selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Perkenalkan, nama saya Putri Nalisyawati, nomor absen 4 dengan NIM 22156444022. Dalam rangka memenuhi ujian tengah semester, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus suap oleh PT Jasa Marga kepada auditor BPK Sigit Yugo Harto. Baik, berikut merupakan 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Jasa Marga merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang didirikan pada tahun 1978 yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa jalan tol dengan tugas merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan. Berikut merupakan kronologi dari kasus tersebut di mana pada akhir tahun 2017 diketahui oleh KPK bahwa General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbalenyi Setiabudi memberi suap kepada salah satu auditor Madya pada Subauditorat 7B2 Badan Pemeriksa Keuangan BPK Sigit Yugo Harto. KPK menyatakan bahwa mereka telah mencium adanya pemberian hadiah kepada salah satu auditor BPK dari PT Jasa Marga sejak tahun 2017. Nah, awal terjadinya kasus suap ini adalah ketika tim pemeriksa BPK melaksanakan PDTT pada tahun 2017 dan menemukan adanya kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian auditor BPK Sigit Yugo Harto mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak PT Jasa Marga. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2017, Deputi GM Maintenance Service Management PT Jasa Marga Cabang Purbalenyi ini bertemu dengan Sigit Yugo Harto. Kemudian Sigit meminta agar Sagahayu ini mengecek 1 unit sepeda motor Harley Davidson di Lapas Sukamiskin sekaligus membayarkan uang mukanya. Ke atas permintaan tersebut, kemudian Setiabudi selaku General Manager dari PT Jasa Marga kemudian menyetujui hal tersebut. Hadiah tersebut diberikan karena Sigit Yugo Harto mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi PT Jasa Marga pada Cabang Purbalenyi dari 13 miliar rupiah menjadi sekitar 800 juta rupiah pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Ada beberapa standar audit yang dilanggar oleh auditor BPK Sigit Yugo Harto. Ada yang pertama yaitu SA200. Nah, SA200 ini menyebutkan bahwa auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan mengkomunikasikannya sebagaimana yang diharuskan dalam SA berdasarkan temuan auditor. Nah, namun dalam kasus PT Jasa Marga ini, auditor BPK Sigit Yugo Harto bertindak sebaliknya. Beliau sengaja menutupi dan mengubah hasil temuannya terhadap audit pada PT Jasa Marga. SA selanjutnya yaitu ada SA240 di mana menyebutkan bahwa tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Kemudian mengevaluasi tipe pendapatan, transaksi pendapatan atau aksesi yang menimbulkan kecurangan tersebut. Namun pada kasus PT Jasa Marga, auditor BPK Sigit Yugo Harto ini telah menemukan adanya ketidakwajaran atau risiko kecurangan dalam pelaksanaan auditnya. Namun alih-alih mencegah dan mengevaluasi hal tersebut, auditor BPK justru melakukan kecurangan dengan mengubah hasil temuannya terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi. Pada SA240 juga disebutkan bahwa auditor telah mengidentifikasi adanya suatu kecurangan, maka auditor harus melaporkan kepada otoritas yang tepat di luar entitas. Namun pada kasus PT Jasa Marga itu sendiri, alih-alih melaporkan hasil identifikasinya, auditor BPK Sigit Yugo Harto justru berpihak kepada PT Jasa Marga untuk menutupi hasil temuan auditnya. SA selanjutnya yaitu ada SA500. SA500 ini mengatur tentang bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan guna mendukung opini yang dibuat oleh auditor. Nah, pada kasus PT Jasa Marga ini sendiri, auditor BPK Sigit Yugo Harto telah melakukan prosedur untuk memperoleh bukti audit yang mana ditemukan bukti adanya ketidakwajaran dalam keuangannya. Namun, seharusnya bukti tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan opini. Auditor BPK Sigit Yugo Harto justru mengabaikan bukti tersebut dan merumuskan opini yang tidak sesuai dengan bukti sebenarnya atas dasar suap yang diberikan oleh PT Jasa Marga. Kemudian ada pun beberapa kode etik profesi akuntan publik yang dilanggar oleh BPK Sigit Yugo Harto adalah yang pertama itu independensi. Nah, dalam kasus ini auditor BPK Sigit Yugo Harto menerima pemberian lain dari PT Jasa Marga, maka tentu saja tidak mencerminkan adanya independensi dari diri seorang auditor. Auditor yang menerima pemberian lain dengan maksud tertentu akan cenderung memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan
dan opini yang dibuat selama proses audit yang dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya itu ada kode etik integritas. Prinsip integritas ini mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional. Nah, penerimaan suap dan mengubah hasil temuan audit yang dilakukan oleh Sigit Yugoharto ini adalah tindakan yang jelas melanggar prinsip integritas auditor. Selanjutnya yaitu ada objektivitas. Nah, prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Dalam kasus ini tentu saja Auditor BPK Sigit Yugoharto terpengaruh akan suap yang diberikan oleh PT Jasa Marga yang kemudian mempengaruhi opini dan keputusannya terhadap hasil audit. Selanjutnya itu ada perilaku profesional. Nah, prinsip ini mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum peraturan yang berlaku. Pada kasus ini tentu saja tidak ada sikap profesional dari auditor BPK Sigit Yugoharto untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dapat tercermin dari standar-standar audit yang telah dilanggar oleh beliau. Padahal seharusnya sebagai auditor BPK, beliau dapat menjaga profesionalisme dan kepercayaan pihak lain yang dapat mengakibatkan goyahnya reputasi dari auditor BPK. Yang terakhir yaitu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mewajibkan praktisi untuk menggunakan kemampuan profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Dalam kasus ini, auditor BPK Sigit Yugoharto menyalahgunakan kemahiran profesionalnya untuk mengubah hasil temuan auditnya pada PT Jasa Marga. Selanjutnya itu ada pun beberapa dampak-dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Yang pertama, terhadap ekonomi. Nah, bagi PT Jasa Marga itu sendiri, kasus tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan pendapatan serta kinerja perusahaan. Kasus tersebut juga dapat merusak reputasi bisnis dan menurunkan kepercayaan investor yang akhirnya menciptakan ketidakpastian di kalangan investor, terutama investor asing yang memperhatikan tata kelola perusahaan dan ketahanan korupsi di Indonesia. Ketidakpastian ini bisa menghambat aliran investasi ke sektor-sektor tertentu dan mengurungkan iklim investasi serta keseluruhan yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dampak selanjutnya itu terhadap pemerintah. Status PT Jasa Marga sebagai BUMN ini akan mempengaruhi kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Publik akan mempertanyakan kredibilitas dan mengurangi otoritas legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Selanjutnya itu terhadap perusahaan. Nah, dampak dari kasus tersebut sangat signifikan bagi PT Jasa Marga itu sendiri, di mana dapat merusak reputasi PT Jasa Marga sebagai salah satu BUMN yang berperan penting dalam sektor infrastruktur Indonesia. Kredibilitas perusahaan ini bisa terganggu karena dugaan keterlibatan dalam praktik penyuapan. Kemudian terhadap auditor itu sendiri, dampaknya bisa dirasakan secara signifikan, di mana akan semakin mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dari seorang auditor. Masyarakat akan tidak mempercayai lagi profesi akuntan publik. Pada kasus ini terbukti auditor melakukan pelanggaran etika profesi audit yang seharusnya dalam melakukan tugas audit. Seorang auditor tidak melanggar peraturan kode etik yang telah ditetapkan, atau juga tidak menggunakan sikap independensi dalam melakukan tugasnya sebagai seorang auditor. Ya, KPK meningkatkan kepenyidikan dan menetapkan General Manager Jasa Marga Cabang Purbalenyi sebagai tersangka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para Santi. Terima kasih.